Sebelum pembacaan teks proklamasi, ada peristiwa yang harus kita ingat kembali. Peristiwa itu adalah perjuangan para tokoh untuk memerdekakan Indonesia segera. Mulai dari tanggal 12 Agustus 1945, melalui Marsekal Terauchi memberitahukan kepada Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman bahwa Jepang akan segera memberi kemerdekaan Indonesia. Meskipun itu, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena dikhawatirkan Jepang akan membohongi Indonesia. Di tanggal berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945, gejolak pun dimulai. Dari pengikut Sultan Syahrir yang ingin mengambil alih kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Pada tengah hari, mereka pun berkumpul di rumah Muhammad Hatta, dan sekitar jam 10 malam mereka menuntut di rumah Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di tanggal yang sama, para pemuda pun menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rangis Dengklok dengan maksud meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah kepada pejuang Indonesia. Penculikan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 pagi, tepat satu hari sebelum dibacakannya teks proklamasi. Golongan muda yang menculik Soekarno dan Hatta ke Rangis Dengklok terdiri dari Sukarni, Wikana, Aidit, Khairosaleh, dan lainnya. Mereka melakukan misinya untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota agar tak mendapat pengaruh Jepang. Dan Sudan Kosinggih terpilih menjadi pimpinan penculikan tersebut. Dan saat Soekarno dan Hatta tiba di Rangis Dengklok, mereka langsung didesak agar mempercepat proklamasi, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Dan di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi rencana itu tidak berjalan dengan baik, karena tidak semua anggota PETA menyetujui rencana tersebut. Setelah yakin kondisi aman untuk pembacaan teks proklamasi, Soekarno dan Bung Hatta beserta anggota PPKI lainnya pun mempersiapkan teks proklamasi kemerdekaan pada malam itu juga. Teks proklamasi itu ditulis di Rumah Laksamana Maeda yang bertepatan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Dan yang menulis teks tersebut adalah Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi Negara Indonesia rencananya akan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno atau di lapangan Ikada yang sekarang menjadi lapangan di Monas. Karena terdengar akan ada acara yang diselenggarakan di sana, tentara Jepang langsung berjaga-jaga agar para penonton tidak membuat kericuhan saat pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Akhirnya Soekarno memutuskan pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rangis Dengklok di rumah Jiao Kiesyong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rangis Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus tahun 1945 sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.